gitu guys. Gitu. Gitu. Habis itu ada tuh gitu. Hewan lucu begini loh, jadi Pika sebelen liatnya gitu. Tapi tuh suka banget sama panda aslinya. Ini guarak-guarak kelakuannya menjijikkan begitu ya kan. Akhirnya kan gitu. Itu guys. Ini dicopot aja lagi. Ntar dikenain di pikir kita nggak bayar lagi ya. Udah kita udah bayar ini. Gitu. Ini tapi makanya Doti mau namain ini, nggak mau namanya panda. Namanya apa Nung? Apa ya namanya ya? Kita kasih namanya apa? Nanti kan sebentar lagi dipanggil ke PMJ. Sebentar lagi terus habis itu nanti jadi tersangka. Lucu ya. Jadi lucu nih. Makanya Doti bilangin ya kalian ini ya. Kan Doti kan udah bilang backingannya Allah. Allah yang turun tangan. Jadi nanti lucu nggak diboker kasusnya Dotif yang TSK di Medan itu kan insya Allah sebentar lagi dicabut tuh, diselesai ya kan. Abis itu dicabut tersangkanya, terus gerombolan kalian deh tersangka satu-satu. Enak nggak rasanya? Hah? Enak nggak guys rasanya? Sama Allah dibalik sebegitu mudahnya, cepret. Enak ya? Dotif dicabut, dihentikan, kalian satu-satu. Boker, datang ya ke panggilan PMJ, jangan kabur kan. Si Anu sudah minta penundaan. Jadi guys, berita terbarunya guys, berita terbaru. Si Anus minta ditunda panggilannya si Bokir. Jadi minggu ini Bokir dipanggil di PMJ Polda Metro Jaya gitu. Kapan ya tanggalnya? Nggak penting dia mah sukanya si Anus tuh sukanya ngedatengin wartawan terus ngomongnya ngalor ngidul. Nggak penting, makanya dia tuh nggak mau harinya ya. Yang jelas minggu ini jadi panggil ke PMJ ya atas penjualan obat keras racikan gitu secara bebas. Ya, dan itu ancamannya di atas 5 tahun. Jadi nanti kalau begitu tersangka, kalau Dokti mah tersangkanya cemen, kecil gitu. Undang-undang ITE pasal karet, kamu serem. 12 tahun loh Boker, 12 tahun. Makanya jangan nantangin Dokti, berarti itu nggak tegaan laporin kamu. Sama kayak ini juga sama ya kan, laporkan ya udah dilapor. Terus nanti kalau misalnya datang ke PMJ jangan pakai masker ya. Jangan pakai masker. Awas lu pendes lu pakai masker. Jangan pakai masker, lu tampakkan gitu loh kayak petentang-petentengnya pada saat persekusi Doktif. Tampakkan muka kau. Iya. Tampakkan muka kau, jangan nanti pada saat kesana begini terus pakai masker nih begini lewat pintu belakang. Jangan. Terus yang diomongin jangan masalah pemerasan baju 20M lagi ketemuan di kopi nih kita ngopi bareng yuk nih kita ngopi. Jangan itu mulu bosen basi nggak ada buktinya juga basi ya. Jangan ngomongin soal 20M yang di kopi lagi, jangan, nggak usah, udah pada tahu kok rekamannya. Ngomonginnya begini, oh ternyata Reza Gladys itu pernah ke rumahnya Doktif ngejar Doktif. Itu yang diomongin yang bab kedua nanti ya, yang diomongin itu bawa buah-buahan, ada buah-buahan ada lagi bahwa itu mau jebak gitu. Gitu. Numpang sholat. Ingat nggak? Saksinya ada. Saksinya banyak kok yang pengen kamu ngubah data. Itu yang diomongin nanti pada saat nanti ketemu di PMJ ya. Jangan cuman celele. Jangan cuman ngomongin masalah 20M di kopi, ya kan? Udah membosankan. Mungkin sampai sekarang Doktif yang pecel lele nggak diomongin. Fair gitu loh ya, fair. Mentang-mentang Doktif tuh nggak ngerekam omongannya, kamu minta kak boleh nggak datanya dirubah aja kak pakai data yang ini, kan di handphone ada itu. Kamu mengirimkan hasil lab yang Doktif tolak, nggak mau lah. Ini kan produk yang nggak kamu jual di pasaran, yang Doktif cek kan yang kamu jual di pasaran, enak aja gitu. Lupa ya antum ya, lupa antum. Ih bisa aja geng tikus dah, geng tikus aja. Oh iya Nepos, kamu bilang kayaknya si Sarno Dokpeng udah diem. Gak ada, kapan Doktif diem? Gak mungkin Doktif diem. Selama amar ma'ruf nahi munkar, ngapain Doktif diem? Termasuk Suneo. Gak ada boneka Suneo, kita harus ke Jepang dulu, kan pacar Jepang. Nepos kan bilang Doktif punya pacar Jepang. Kalau cari info yang valid, kenapa sih cari info dari Kim Gembel? Jangan dong, jangan dari Kimbel tuh mah isinya hoax semua, pos. Masa Doktif punya pacar orang Jepang? Tapi enak juga sih, di Jepang ada nggak sih boneka Suneo? Gak ada lah, yang ada Nobita, Doraemon,
Suneo itu apa public enemy? Hanya ini aja public enemy di Indonesia sekarang nggak ada bonekanya. Ya kan? Suneo itu public enemy. Adalah Suneo, terus habis gitu RG. Lucu banget loh. Ada yang RG, ada yang ngasih ini, ngasih apa namanya? Ada yang ngasih singkatan RG. Apa singkatannya dong? RG dong? Rada gendeng gitu. Jangan gitu dong guys. Masa kalian tuh bener-bener deh. RG itu apa? Rada gendeng dok gitu. Astagfirullahaladzim. Gak deh, jangan deh. Tapi ya guys ya, penyakit schizofren atau kegilaan itu adalah penyakit yang bisa diturunkan. Ya. Jadi schizofrenia ini udah ngomong berdasarkan ilmu loh ya. Berdasarkan ilmu, cek aja ya. ODGJ, orang dengan gangguan jiwa itu bisa diturunkan gitu. Nah kalian ini yang namanya netizen Indonesia, masa RG rada gendeng gitu loh, jangan begitu dah. Oh ya, jadi RG itu siapa? Tuh jangan dikata-kata rada gendeng, jangan ya. Udah biarin dia mau ngata-ngatain yang kayak yang apa? Yang itu yang mukanya kucing, yang dia sembunyi di balik itu, terus bibirnya yang itu bibirnya kayak orang, emang kayak orang Seden sih. Tapi kan menunjukkan dirinya sih. Tapi kan maksudnya dokter itu, ya Allah, kok nggak sadar banget sih, ratusan miliar udah dia ambil, udah dia kantongin loh dari nipu masyarakat gitu loh. Kok nggak ada rasa bersalah sedikit aja gitu loh, nggak ada. Tapi semakin dibukakan lah sama Allah, kalian yang mau percaya silahkan ya. Dokter nggak rugi apa-apa gitu ya, dirugikan tuh masyarakat kok. Orang Dotif kagak, Dotif emang sih beli produknya dia terus kan, tapi kan nggak rugi-rugi amat gitu loh. Nah kalau kalian, ayo kan kasihan, udah make berapa paket dok? Saya pakai paket balonku ada 3, merah, hijau, abu gitu. Terus nggak ada hasilnya kan kasihan ya, nggak ada hasil lah. 6 modal 70.000 6 botol. Aku hasilnya nggak 99,99% air gitu. Tapi dia nggak mikir kalau misalnya itu nyakitin masyarakat, itu udah membodohi masyarakat. Guys, entar Dokti bakalan live ya dari Korea bersama dengan pacar Jepangnya Dokti. Biar dia ngomong. Jadi kalian itu Dokti tuh yang Dokti ucapkan tuh selalu de facto, nah, gitu bahasa ini de facto. Ya Dokti itu udah 10 tahun lebih, 12 tahun itu sudah ke Korea, itu sudah setahun tuh bisa 4 kali. Nanti dia akan cerita ya, kalau di Korea ada owner skincare yang jualan overclaim ya, itu kira-kira langsung ditangkap apa enggak, nanti dia cerita, karena dia adalah salah satu pengusaha skincare di Korea juga ya. Jadi nanti dia akan cerita what is the punishment gitu ya kan, jika owner skincare menjual produk-produk yang overclaim, itu hukumannya apa. Coba kita lihat, kita dengerin tuh dari orang asli Korea. Kalau di Indonesia embolah gak jelas, malah petentang-petenteng, pelangak pelongo. Aduh, gak ngerti dah, berarti mah udah lah. Emang kalian aja cancel culture jadi cerdas, itu aja sih guys. Sayangi duit kalian. Ingat ya, Dokter pengusaha, udah lama banget, 18 tahun hitungannya. Ya, tapi dokter tetap dokter. Kalau emang kalian cocok di suatu brand tertentu, ya nggak harus pakai punyanya Dokter, ngapain? Setia sama produk itu.